Marilah kita memasuki ibadah di minggu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah minggu adalah Pendeta Monik Rangratu. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil memuji nama-Nya yang agung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Keluaran pada pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-25 yang merupakan nats pembimbing kita di minggu hari ini berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Melihat
Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta bahurilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, supaya hanya suara Tuhan yang kami dengar lewat pembacaan dan perenungan sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27 yang menyatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya,
maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita baca dalam pembacaan kita di minggu hari ini, Keluaran pada pasal yang ke-15 pada ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27, sebenarnya inti yang mau disampaikan dari pembacaan ini adalah bahwa hanya Tuhan saja jawaban dalam setiap persoalan hidup. Mengapa inti itu yang mau disampaikan? Karena kalau kita lihat dalam pembacaan atau dalam kisah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Musa, dan akhirnya nanti estafet kepemimpinan diberikan kepada Yosua, kita melihat bahwa ketika perjalanan kepemimpinan yang dilakukan oleh Musa itu, Musa selalu saja mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita lihat ketika keluar dari tanah Mesir, ketika ada persoalan, ketika ada mara bahaya dalam kehidupannya, yang Musa lakukan adalah dia datang, dia berseru, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel akan melewati laut, yang Musa datang, yang Musa lakukan adalah dia meminta Tuhan berkarya dalam hidupnya. Ketika dalam perjalanan bangsa Israel, juga di sana Musa selalu datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Musa sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu menunjukkan bahwa Musa punya ketergantungan penuh kepada Allah. Musa menggantungkan seluruh harapannya kepada Allah. Musa menaruh seluruh masa depannya kepada Allah. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa, ketika Musa menaruh seluruh pengharapan kepada Tuhan dan janji-janji yang Allah berikan dalam hidupnya, Musa selalu yakin bahwa pertolongan Allah akan ada. Itu yang terjadi dalam kehidupannya. Pembacaan firman Tuhan di hari ini lewat kisah atau perjalanan bangsa Israel yang terjadi dalam perjalanan mereka di Mara dan di Elim menunjukkan bahwa ketergantungan Musa sungguh di hadapan Allah. Kalau kita baca, kita menyaksikan bahwa ketika bangsa Israel sampai di Mara dalam perjalanan yang panjang, mereka sampai di Mara dan mereka kehausan. Tentu saja mereka membutuhkan air minum. Namun sampai di Mara, yang terjadi, yang mereka temui adalah air yang sangat pahit, dan tentu saja air itu tidak bisa mereka minum. Bangsa Israel sudah menyaksikan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel sudah menyaksikan bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan mereka. Namun ketika mereka diperhadapkan dengan air yang pahit, mereka tidak menggantungkan dirinya kepada Allah, tetapi yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut dan terus bersungut-sungut. Namun hal yang menarik yang kita lihat adalah ketika umat Israel bersungut-sungut, solusi yang Musa berikan adalah dia datang membawa seluruh pergumulan itu di hadapan Allah. Dia membawa seluruh persoalan itu di hadapan Allah. Dan kita lihat bahwa yang terjadi adalah
apa yang terjadi di Mara, air yang pahit menjadi manis. Solusi dari segala sungut-sungut bangsa Israel, Musa bawa di hadapan Allah dan Allah memberikan jawabannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita melihat bahwa ketika air berubah menjadi manis, bangsa Israel bisa meminum air itu. Kemudian mereka melakukan perjalanan dan mereka sampai di Elim. Dan di sana juga ada 12 mata air dan ada 7 pohon korma, dan mereka berkemah di tepi air itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika umat bersungut-sungut kepada Allah, kepada Musa, yang Musa lakukan adalah dia berseru kepada Allah. Kegelisahan umat dibawa oleh Musa di hadapan Allah. Kegelisahan umat diarahkan Musa kepada Allah, diteruskan Musa kepada Allah. Sehingga dari sini kita melihat bahwa Musa punya ketergantungan penuh di hadapan Allah. Di lain itu juga pembacaan ini mau mengatakan bahwa perjalanan bangsa Israel adalah bukan perjalanan bangsa Israel dengan Musa saja, tetapi perjalanan bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan adalah perjalanan bersama-sama dengan Allah. Artinya bahwa Allah ikut berjalan bersama-sama dengan mereka, sehingga ketika ada banyak persoalan, tantangan, kesulitan, Allah hadir dan menolong kehidupan mereka. Pelajaran pertama itu yang kita petik, bahwa perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan bukan perjalanan bangsa Israel dengan Musa saja, tetapi juga perjalanan bangsa Israel bersama dengan Allah, karena Allah hadir menolong kehidupan mereka. Pelajaran kedua yang kita petik adalah bahwa ketika bangsa Israel sampai di Mara, air bertemu dengan air yang pahit, kemudian Allah ubah menjadi manis. Pelajaran yang kita petik adalah ketika umat berhadapan dengan kesulitan hidup, ketika umat bertemu dengan pergumulan hidup, ketika umat bertemu dengan tantangan hidup, Allah bisa merubah seluruh kesulitan hidup, tantangan hidup itu menjadi sesuatu yang baik dan penuh dengan sukacita. Artinya bahwa Allah bisa merubah persoalan hidup menjadi sesuatu yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dua hal inilah yang mau kita pelajari lewat pembacaan firman Tuhan di minggu hari ini. Bahwa perjalanan bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan adalah perjalanan bersama-sama dengan Allah. Artinya Allah ikut berjalan bersama dengan mereka. Pelajaran yang kedua yang kita petik adalah bahwa dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap kesulitan hidup, ketika kita datang kepada Allah, Allah bisa merubah seluruh kesulitan hidup itu dengan mudah menjadi sesuatu yang penuh dengan sukacita. Pelajaran inilah yang mau disampaikan dalam kehidupan saya dan saudara, bahwa kalau lewat kehidupan bangsa Israel, pelajaran iman itu yang mau kita pelajari, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, sebagai apapun kita, dalam tugas tanggung jawab kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan juga berjalan bersama-sama dengan kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah tantangan hidup, Allah hadir dalam kehidupan kita. Yang Allah minta dalam hidup kita adalah mari selalu menggantungkan seluruh hidup kita di hadapan kita. Mari selalu berharap kepada Tuhan dan mari yakini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua yang kita petik adalah bahwa ketika saya, Bapak, Ibu diperhadapkan dengan kesulitan dan tantangan hidup, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bisa merubah seluruh kesulitan hidup itu menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Pergumulan hidup Allah bisa rubah dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau dalam situasi saat ini ketika kita masih berada di dalam kondisi pandemik, pergumulan hidup ada dalam kehidupan kita, dua hal inilah yang mau diajarkan dalam kehidupan kita. Pandemik yang berkepanjangan, yang di dalamnya kita tidak tahu kapan berakhir, namun lewat pembacaan firman Tuhan di hari ini kita diajarkan, mari bergantung kepada Allah
Yakin dan percaya bahwa dalam perjalanan hidup ini Allah hadir berjalan bersama dengan kita. Mari terus berharap dan yakin akan janji-janji Tuhan. Dan pelajaran yang kedua yang kita pelajari adalah bahwa Allah bisa merubah pandemik ini. Allah bisa mengakhiri pandemik ini sehingga saya dan saudara bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari belajar dari bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa yang selalu menggantungkan hidupnya di hadapan Allah. Mari kita juga belajar menggantungkan hidup kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kehidupan kita melewati setiap pergumulan hidup kita, dan Allah merubah pergumulan hidup menjadi sesuatu yang baik. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri untuk bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, tiap-tiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ketika di hari ini kami belajar akan kebenaran firman Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa dalam kehidupan kami Tuhan juga berjalan bersama dengan kami. Sebab itu mampukan kami ya Bapa, supaya ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan hidup, kesulitan hidup dan beban hidup yang berat, kami selalu mengandalkan Tuhan dan datang kepada Tuhan, meyakini janji Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa ketika hidup kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, di minggu hari ini kami mau berdoa buat kehidupan kami, dalam rumah tangga kami. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati. Tuhan campur tangan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Biarlah kami dimampukan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penuh syukur, takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam proses pertumbuhan, berkati mereka dalam proses belajar mengajar, pergaulan, bahkan di tengah-tengah masa muda mereka, Tuhan juga campur tangan. Bapa, kami mau berdoa buat jemaat Patmos yang pada saat ini sedang bergumul karena persoalan hidup. Tuhan datang dan Tuhan tolong kehidupan setiap kami. Yang bergumul karena pandemik yang berkepanjangan, Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Biarlah kasih, berkat, dan penyertaan Tuhan boleh selalu ada dalam kehidupan kami. Yang bergumul karena sakit penyakit yang diderita, Tuhan juga biarlah hadir di tengah-tengah sakit penyakit. Tuhan berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh, dan biarlah lewat kasih Tuhan, kesembuhan boleh dirasakan sehingga di hari-hari yang akan datang mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang bersyukur karena berkat Tuhan yang tiada henti dalam hidup mereka. Bersyukur karena begitu banyak berkat, terkhusus ketika mereka mengucap syukur buat hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, atau bentuk sukacita yang lainnya. Tuhan hadir di tengah-tengah ucapan syukur mereka. Tuhan juga berkati kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan di minggu hari ini, sekalipun kecil dan sederhana. Biarlah Tuhan lawat dan Tuhan sempurnakan. Berkati juga setiap orang yang kami kasih dan kami cintai yang harus terpisah jauh dengan kami karena tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati mereka di mana-mana pun mereka berada. Sebagaimana kasih dan berkat Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin negara ini dalam setiap usaha dan upaya yang sedang dilakukan untuk kemajuan negeri ini. Tuhan campur tangan. Dan bela Tuhan pulihkan negeri ini dari pandemik COVID-19. Bela campur Tuhan boleh selalu nyata dalam kehidupan kami, baik pribadi, persekutuan, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkati juga ya Bapa setiap orang yang pada saat ini berada dalam pergumulan, penderitaan akibat bencana alam dan kesulitan hidup, para janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka dan bila kasih berkat Tuhan selalu mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Bapa, kami menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami akhiri dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab Lukas 6 ayat 38 yang berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati persembahan saudara. Bawa persembahanmu
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengarkan. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, di anganku nyatalah bukit lurah, langit samudera, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, siul burung terdengar, fajar pagi bakung mereka, mengagungkan Haliknya. Ini dunia Bapakku, disinari cahayanya, di tengah desa rerumputan, suara Allah ku dengar. Ini dunia Bapakku, janganlah ku lupakan, walau kuasa jahat mencengkram, namun Tuhan yang menang. Ini dunia Bapakku, walau masih berperang, namun kurban Yesus disalib, bumi sorga damainya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.